Kalau kita membiaskan cerita yang ada di dalam Lukas ini, ya memang tafsirnya begitu. Bahkan bisa jauh lebih liar lagi tafsirnya. Tapi kalau kita berbicara dengan standar ilmiah, akademisi, maka ini cerita yang terpaut dengan oknum-oknum yang terlibat dalam adegan tersebut. Bukan orang di luar daripada cerita ini. Lakonnya ada, keadaannya terurai, dan apa yang diceritakan Yesus itu pun terrealisasi, itu terbukti. Satu, Yesus ditanya sama murid. Jadi bukan ditanya sama orang Kristen. Tidak, Yesus ditanya sama oknum. Di situ dia ditanya, murid-murid bertanya kepada Yesus. Jadi ketika Yesus menjawab murid itu, maka putusan yang ada berlaku kepada murid. Lakonnya ada, keadaannya terurai, dan apa yang diceritakan Yesus itu pun terrealisasi, itu terbukti. Satu, Yesus ditanya sama murid. Jadi bukan ditanya sama orang Kristen. Tidak, Yesus ditanya sama oknum. Di situ dia ditanya, murid-murid bertanya kepada Yesus. Jadi ketika Yesus menjawab murid itu, maka putusan yang ada berlaku kepada murid, bukan kepada yang lain. Yesus bicara kepada si Thomas. Yesus berpesan, Thomas, hati-hati, jangan sampai kamu berjalan, di situ ada serigala, nanti kau akan diterkam. Itu berlaku untuk siapa? Ya untuk Thomas, bukan untuk yang lain. Begitu juga dengan cerita Lukas ini. Yesus berkata kepada murid-muridnya ketika ditanya, Guru, kapan itu terjadi? Apa tanda kalau itu akan terjadi? Nah, jawab Yesus, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Kamu kok jadinya ke orang yang hidup di 2000 tahun kemudian? Itu tafsir bebas. Itu membiaskan sesuatu, justru menolong penyesat itu untuk mengaburkan keadaan yang sesungguhnya. Penyesatnya kemudian tertawa, hahaha, pengikutku lagi membela aku, lagi menyembunyikan identitasku. Waspadalah supaya kamu di situ ya murid, agar kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat. Jangan kamu, jangan kamu, ya kamu yang bertanya di depanku ini. Yang lain, yang nyamar-nyamar, ya merasa bahwa Yesus sedang berbicara dengan dirinya. Itu namanya doktrin, itu dogma. Berbicara mengenai data yang ada dalam Lukas 21 ini, ya secara ilmiah dong. Kita orang terpelajar ini, jangan angkuh terhadap apa yang tertulis di situ. Jangan sombong karena mentang-mentang kita udah terlanjur menjadi Kristen, apapun kita langgar, apapun kita serobot, yang penting kita tetap jadi Kristen. Tidak bisa kayak gitu. Kenapa? Kematian senantiasa menghantui. Salah kita, maka sesat selamanya di neraka. Jangan kamu mengikuti mereka. Jadi Yesus berpesan kepada muridnya Yahudi, sehingga orang Yahudi ini waspada. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, setelah mereka mendapatkan nasihat itu, lihat kiri kanan. Ada nggak di antara orang-orang di sini yang mengaku akulah dia? Ada nggak? Ternyata ada. Siapa yang mengaku akulah dia? Adalah detik-detik ketika Yesus ditangkap kemudian di padang gurun Efraim. Itu orang itu mengaku akulah dia. Berarti murid-muridnya sudah tahu tuh, oh ini penyesatnya ngaku Yesus. Yang mana? Yang ditangkap, yang disalib. Cuman itu kandidat yang mengaku akulah dia, yang disalib dan yang ditangkap itu, Bang. Coba Anda lihat dalam Yohanes 18 nomor 5. Siapa yang kalian cari? Kami mencari Yesus dari kota Nazaret. Akulah dia. Kecebut. Ditangkap. Apa kata Yesus? Kalau ada orang mengaku akulah dia, waspada, dia adalah penyesat. Jadi dia berpura-pura menangkapkan dirinya supaya nanti endingnya adalah dia bangkit keluar dari kubur untuk menyesatkan banyak orang supaya dia dianggap Tuhan. Jadi dia berpura-pura, akulah Yesus, tangkap dong aku. Ditangkap, mampus. Apa tujuannya? Satu,
membuat orang-orang di luar murid Yesus menuhankan dirinya, membuat orang-orang menganggap bahwa dosa manusia itu ditebus dengan darah manusia, membuat orang-orang kemudian menjadi pengikutnya. Itu tujuannya. Berhasil nggak? Berhasil. Jadilah Kristen. Itu kalau kita dudukkan secara ilmiah, Bang. Tapi kalau Anda membantah secara doktrin, Anda hanya meraba, menafsir, bebas. Anda mengatakan, oh enggak, bukan begitu, itu akhir zaman. Oke. Tapi ingat, orang mana yang berakal yang bisa, ya silakan. Oke, narasinya saya tahu bertujuannya kemana. Ini kan ya sesuai dengan narasi Yesus, Bang. Ya, bertujuannya mungkin Bang Suma bahwa Paulus adalah salah satu penyesaat. Artinya saya tahu. Artinya minta maaf kalau saya salah. Tapi begini. Dan itu memang betul. Ya, saya paham alurnya akan kemana sana. Nah, tapi begini, Bang. Paulus ini tidak pernah menyatakan bahwa akulah dia. Tidak pernah dia menyatakan begitu. Paulus ini hanya menyebarkan ajaran-ajaran daripada Yesus Kristus. Jadi orang-orang yang diajarkan maka dinobatkanlah sebagai pengikut Kristus atau Kristen lah sekarang ini di dalam Kristen dewasa ini. Pengikut Kristus artinya kan seperti itu. Artinya, jadi kalau kata abang tadi bahwa dia menyampaikan kepada murid-murid agar supaya itu pesan, merupakan pesan yang berarti bagi ketika aku tiada, ketika aku akan kembali ke Bapakku di surga, maka waspadalah tentang itu. Itu merupakan kan pesan gitu, Bang Suma. Menurut pandangan, artinya begini, ya doktrin itu ajaran, kalau abang, doktrin itu ajaran, karena setiap agama itu pasti ada doktrin, ada ajaran yang harus diajarkan. Tapi juga saya Kristen tetap belajar tentang sebuah kebenaran, sebuah arti daripada kitab-kitab ini maksudnya apa, atau Lukas ini menceritakan tentang apa, Lukas ini siapa. Saya biasanya begitu. Makanya saya banyak mendengar Bang Suma dan juga rekan-rekan yang lain. Tapi favorit saya Bang Suma. Bang, ke pertanyaan, Bang, jangan melebar kemana-mana, Bang. Ke pertanyaan fokus. Jadi itu tadi saya sampaikan bahwa kami mengakui bahwa itu adalah pesan, hanya pesan Yesus bahwa waspada kepada nabi-nabi palsu. Seperti itu saja. Oke, baik. Jadi gini, saudaraku. Paulus Anda katakan tidak pernah berkata akulah dia. Tapi ingat, di dalam 1 Korintus 4 nomor 15, Paulus mengaku Bapa di dalam Yesus Kristus. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu pendidik dalam Yesus, dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Jadi Paulus di sini sedang menyatakan dirinya sebagai bapa yang mengajarkan Injil kepada orang Kristen. Itu satu, tapi kita nggak ke situ. Memang data yang disebutkan dalam Lukas 2:18 itu tidak merujuk kepada Paulus. Sama sekali tidak merujuk kepada Paulus. Dan bukan Paulus yang dimaksud di situ, tetapi oknum yang disalib itu. Oknum yang disalib itulah yang mengaku akulah dia. Apa akibatnya setelah dia disalibkan? Dia pada hari ketiga dia keluar dari kubur. Dan setelah dia mengatakan keluar dari kubur, dia mengatakan kepadaku telah diberi kuasa langit dan bumi. Habis itu dia perintahkan orang seluruh bangsa untuk menjadi pengikutnya. Itu siapa oknum ini? Bukan Paulusnya, Bang. Makhluk ini juga nanti yang datang kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Dia juga tuh. Dia juga nanti yang datang ke Pulau Patmos. Akulah Yesus tunas Daud, bintang timur, bintang gilang gemilang. Dia juga tuh. Dia juga nanti yang datang kepada Ananias. Dia juga nanti yang menyatakan diri kepada Maria. Dia juga yang datang kepada dua murid dalam rupa yang lain. Dia tuh. Makanya Yesus mengatakan mereka. Karena banyak oknum. Muncul di berbagai orang, berbagai person, dan juga muncul dalam berbagai keadaan. Bukan itu, saya tidak sedang mengintimidasi keilmuan Anda terkait dengan kerasulan Paulus. Enggak. Saya hanya berdasar terhadap nubuat, nasihat Yesus kepada Bani Israel. Sederhana kok itu. Tapi sesederhana apapun,
kalau dasarnya memang sudah menolak, tidak akan pernah sampai kepada titik kebenarannya. Permasalahannya sekarang adalah Yesus seorang guru. Dia adalah wajib dipercaya. Kalau Anda baca di dalam Yohanes 3 nomor 16, Tuhan berkenan kepada bumi ini karena dia mengutus kemudian anaknya spesial kepada Bani Israel, yang percaya hidup kekal, yang tidak percaya mati dalam dosa. Nah, oleh karena itu dudukkan ucapan-ucapan Yesus sebagai item kepercayaan, jangan yang lain. Ketika Yesus berkata, percaya ucapannya. Apa kata Yesus? Waspada kepada penyesat yang datang kepada kamu dengan memakai namaku. Bukan pakai nama Paulus, tapi namaku, berarti Yesus. Berarti penyesat itu mengaku Yesus. Akulah Yesus, akulah dia, akulah Yesus, akulah dia. Itulah penyesat itu. Nah sekarang, kalau dalam ilmu psikologi dirangkaikan dengan ilmu mengetahui seluk-beluk secara akar sebuah permasalahan, maka kita tidak akan pernah mungkin mengingkiri. Tidak mungkin. Kita kaji Bible, hanya ada satu oknum yang mengaku akulah dia, yang pernah kemudian datang kepada murid-murid Yesus. Siapa itu? Dia yang ditangkap, dia yang disalib. Apa yang terjadi, Bang? Sekiranya nih, beri saya ruang 1 menit. Sekiranya gini, ketika Paulus mengatakan Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen, sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang ada di atas tiang salib. Nah, tertulis ini berarti terkait dengan firman Tuhan. Apa firman Tuhannya? Yang engkau salib adalah orang yang aku kutuk. Sekarang permasalahannya, siapa yang dikutuk? Apakah Yesus atau iblis? Yesus tidak mungkin. Berarti yang disalib ini memenuhi syarat untuk disalib. Kenapa memenuhi syarat untuk disalib? Karena dia adalah penyesat. Dia adalah penyesat. Dia mengatakan, akulah dia yang kau cari itu, akulah Yesus yang kau cari itu, akulah dia. Apa yang terjadi? Ditangkap. Setelah ditangkap, lahirlah agama yang mematikan akal sehat. Oke lah, Bang Suma salah. Baik, saya mundur dari materi itu. Tapi sebelum saya mundur, saya ingin ada orang Kristen yang bisa menunjukkan nubuat Yesus yang wajib hukumnya tergenapi. Kalau tidak, berarti Yesus pembohong. Wajib tergenapi. Ada penyesat mengaku Yesus dan mengaku akulah dia, pengikutnya banyak. Dan oknum penyesat ini wajib hidup di zaman abad pertama, kemudian mutar-mutar menemui murid-murid Yesus. Bahkan nyaris atau bahkan sukses menyesatkan murid Yesus juga. Saya ingin berhenti dari materi ini. Kalau ada dari pihak Kristen yang bisa menunjukkan yang menggenapi nubuatan Yesus ini adalah si fulan, bukan Yesus yang mengaku Yesus, tetapi benar-benar adalah si fulan. Tapi siapa? Yang kami tahu hari ini, Kristen menyembah sosok yang mengaku akulah dia. Satu, Kristen menyembah kepada sosok yang mengaku akulah dia. Dua, Kristen menyembah kepada orang yang dikutuk oleh Elohim yang mati di atas salib. Oke Bang, bisa saya tanggapi Bang? Silakan. Jadi begini Bang, nah, memang bagi orang Yahudi ya, salib adalah kutukan atau sebuah kekejian bagi orang Yahudi. Sebab orang yang digantung terkutuk oleh Allah. Itu yang tadi disampaikan di dalam Ulangan 21-23. Tetapi sebenarnya kami ingin mengikuti atau di dalam ajaran kekristenan bahwa Yesus itu benar-benar sudah dinubuatkan kepada kitab-kitab terdahulu. Ya, sudah dinubuatkan dalam kitab-kitab terdahulu. Saya tahu Bang Suma pasti pernah baca. Tetapi walaupun secara implisit itu memang tidak tertulis ya secara gamblang bahwa akan datang si A, namanya si A, dia akan seperti ini. Tetapi di dalam ajaran-ajaran atau para nabi terdahulu
sudah memberikan suatu tanda-tanda. Pertama, dia lahir dari keturunan Daud, bahwa dia adalah termasuk Maria di dalamnya, dan juga ada tanda-tanda yang banyak tertulis dalam kitab-kitab terdahulu sebelum lahirnya Kristus. Sehingga itu yang menguatkan iman kami bahwa kami menyembah kepada orang yang benar, bukan orang yang salah, kata abang tadi. Bahwa ada penyesat. Dan Yesus itu merupakan sebuah teladan bagi kami yang kami percaya sebagai pemahaman teologi bahwa dia benar-benar Mesias yang datang. Dia adalah anak manusia, dan dia adalah firman, dan dia adalah Allah itu sendiri. Itu yang membuat kami kekeh atau kami kuat ya tentang ajaran-ajaran kekristenan. Contoh ya, di dalam penyalipan, memang berdasarkan kajian tekstual atau latar historis ya, menempatkan bahwa penulisan Injil di Yohanes pada akhir abad pertama Masehi, di sekitar tahun 90 sampai 100 Masehi ya bang. Beberapa catatan menunjukkan bahwa Injil Yohanes ditulis setelah kehancuran Bait Allah ya di tahun 70. Disitulah dia menulis tentang kisah penyalipan itu bang. Memang di sekitar tahun 70 atau sekitar tahun 68 sampai 70 itulah Yohanes menulis tentang kisah Yesus Kristus atau tentang kisah penyalipan Yesus. Dalam perikop ini yang kita bicarakan bahwa merupakan sebuah ajaran yang kami yakini bang. Minta maaf ya bang, karena kita berbeda keyakinan. Jadi itu yang membuat kami tetap kuat menjadi umat Kristen. Begitu bang. Oke, saudaraku. Jadi sepintas saya mendengarkan, bagi orang Yahudi, orang yang disalib itu adalah orang jahat. Itu betul. Itu nggak bisa dipungkiri. Dan level tertinggi yang harus dipahami oleh saudara saya Kristen adalah, dan salib bagi Elohim Tuhannya Yahudi adalah hukuman bagi pelaku kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati. Ulangan 21 nomor 22-23. Jadi itu semua benar. Lalu siapa yang mengatakan salib itu adalah berkat untuk menyelamatkan orang-orang di luar Yahudi? Ya konsep doktrin dogma itu tadi. Dari mana datangnya doktrin dogma itu tadi? Dari Yesus yang mengatakan akulah dia itu. Kan Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat. Kenapa harus diwaspadai penyesat ini? Karena dia akan menyesatkan. Apa intinya ketika dia menyesatkan? Ya orang tersesat jadinya yang tadinya kutuk dirubah menjadi berkat. Yang tadinya setan dibilangnya Tuhan. Kenapa bisa demikian? Ya namanya juga penyesat. Jadi begini saudara, saya bukannya ingin menggurui, tidak. Tapi sekali Anda mengatakan nubuat, yang tahu tentang kitab Yahudi itu orangnya, yaitu Yahudi itu sendiri. Kenapa Yahudi tidak beriman kepada Kristen? Tidak beriman kepada konsep Kristen? Kenapa orang Yahudi tidak menjadi Kristen? Sudah 2000 tahun lamanya. Masa membusuk pembuatan itu di kitab mereka? Mereka adalah ahli Taurat, mereka adalah ahli kitab. Mereka adalah orang yang mampu kemudian mentafsirkan, mengeksegomai daripada Taurat itu sendiri. 2000 tahun kenapa mereka harus membusuk? Ada nubuat ternyata, nubuat itu mengantarkan kita menjadi Kristen. Mana ada? Itu cuman cocokologi gereja yang sudah terlanjur melantik oknum Yesus yang mengaku akulah dia itu sebagai pengganti dewa mereka. Sehingga untuk mengukuhkan itu, mereka mengatakan ini dibuat, ini dibuat, ini dibuat. Nubuat apa? Itu terpatahkan dan terbantahkan. Satu, coba Anda baca di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Kurang apa lagi di situ? Apa yang kurang di situ? Di situ ada ahli Taurat, di situ ada ahli kitab, di situ ada imam kepala, di situ adalah mahkamah agama, di situ ada orang Farisi. Berkumpul 5 komponen kekuatan orang-orang Yahudi kala itu. Berkumpul semuanya.
dari ahli Tauratnya, dari mahkamah agamanya, dari para rabinya, imam-imamnya, semuanya berkumpul. Ketika mereka melihat Yesus, apa yang terjadi? Mereka sepakat membunuhnya. Bukan hanya itu, Bang. Mereka sepakat membunuh Yesus karena mereka takut bangsanya dirampas oleh orang Roma. Bukan hanya itu, mereka sepakat membunuh Yesus dan melakukan nubuat tahun itu juga. Bukan hanya itu, yang bernubuat adalah imam kepala, imam besar Kayafas. Imam besar Kayafas tahun itu juga bernubuat tentang mereka bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Tuh, itu kitab Anda baca. Jadi Imam Kayafas sebagai pemangku tertinggi dari Taurat, dari kitab Tanakh, bernubuat bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel, karena kalau tidak mati bangsa mereka akan dirampas Roma. Itu nubuatnya. Bukan lari ke Yesaya, lari ke mana-mana, bukan. Itu cocokologi gereja. Sedangkan yang mempunyai kitab tidak menjadikan itu sebagai rujukan. Mereka membuat nubuatan tahun itu juga bahwa Yesus harus mati demi untuk menyelamatkan bangsa Israel agar tempat suci mereka, bangsa mereka tidak dirampas oleh penjajah Romawi. Titik. Baca nomor 53-nya. Maka mulai sejak itu mereka sepakat membunuh Yesus. Jadi jangan ngemis-ngemis nubuat. Jangan. Imam kepala, sang ahli Taurat, sang ahli kitab Yesaya, sang ahli kemudian kitabnya orang Yahudi bernubuat. Dia bernubuat. Apa nubuatnya? Yesus harus mati supaya Bani Israel terbebas dari penjajah. Bukan terbebas dari dosa waris. Itu karangan gereja setelah mereka kedatangan makhluk yang mengaku Yesus itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saudara, kalau saudara menjadi Kristen karena nubuat, hei, tolonglah sekali-kali gunakan akal. Yesus itu jago nubuat. Yesus itu setiap hari bernubuat, sedikit-sedikit bernubuat, sedikit-sedikit bernubuat. Itulah Yesus. Apa nubuatan Yesus? Kenapa ente pada tidak percaya? Nubuat yang tadi, yang saya katakan tadi itu. Waspadalah kepada penyesat yang akan berarti nubuat, yang akan datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saatnya telah dekat, jangan kamu percaya. Itu nubuat. Kenapa nggak dipercaya nubuatan Yesus? Kenapa justru nubuatan-nubuatan? Sabar, saya belum selesai. Kenapa justru nubuatan-nubuatan yang tak ada ujung pangkalnya demi Kristen itu Anda gunakan? Sedangkan nubuatan Yesus, dia yang berbicara. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab banyak penyesat yang akan datang kepadamu. Ciri-cirinya memakai namaku, berkata akulah dia. Dia akan datang kepada kamu. Kenapa nggak digunakan itu? Sebab Mesias palsu, Yesus palsu akan datang kepadamu, melakukan banyak mujizat, melakukan banyak tanda-tanda yang dahsyat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan. Kenapa nggak pakai itu? Kenapa justru yang dipakai Nabi Musa lah, segala macam? Kenapa nggak pakai nubuat Yesus? Bahwa akan datang penyesat kepada muridnya dengan memakai nama Yesus. Jadi saya simpulkan nih, 30 detik. Yesus bernubuat, Bang. Nubuatannya itu tergenapi. Kenapa nubuatan yang tergenapi? Dia orang benar, dia wakil Tuhan. Apa bukti kebenaran bahwa tergenapi? Muncul Yesus palsu mengaku akulah dia, ditangkap dan disalib. Apa nubuatan lanjutannya? Yesus palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Mana penggenapannya? Ditangkap, penyesat itu ditangkap, lalu kemudian masuk dikubur, lalu kemudian keluar dari hari ketiga, lalu menyesatkan banyak orang. Mana banyak orang itu? Kristen namanya. Tergenapi, abangku. Sekarang sudahlah, Anda pasti membantah. Oke, kita bungkus itu. Tidak perlu Anda bantah. Tolong tunjukkan oknum yang mengaku akulah dia selain yang Anda sembah. Saya tunggu, silakan. Jangan kemana-mana dulu lah, Bang. Iya, makanya aku bilang jangan kemana-mana. Begini, Bungkus Bang, yang tadi, bungkus yang tadi, nggak usah. Begini, Bang. Pasti Anda akan menolak itu. Intinya setelah Anda menolak, tolong Anda buktikan kepada saya ada oknum selain yang Anda sembah yang mengaku akulah dia. Dan siapa banyak orang pengikut itu? Silakan, saya tunggu. Oke, saya jelaskan Silakan, sedikit dulu sebelum saya jawab itu. Oke. Sebenarnya Silakan. apa yang kita bicarakan tadi, apa yang kita bicarakan tentang penyesat itu, memang sebetulnya dan sebenarnya di dalam pemahaman teologi ya, seluruh orang Kristen tahu ya, bahwa
ini merupakan pesan, ya, merupakan pesan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Tentu murid-muridnya itu nanti diceritakan, murid-muridnya juga menceritakan kepada muridnya lagi, sampai kepada kami orang-orang Kristen tentang akan terjadi sesuatu. Makanya di situ akan waspada, tentang, karena ini dia menyampaikan tentang perikop permulaan penderitaan, itu kan permulaan penderitaan, karena akan terjadi peperangan, akan terjadi penyakit, akan terjadi hal-hal yang mengejutkan, tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Itu sudah dipesan. Jadi kita luruskan dulu tuh pembicaraan awal tadi. Itu merupakan pesan kepada murid-muridnya, bahwa kamu akan ditangkap, bahwa kamu juga akan akan menderita, ya kan? Kamu di situ siapa, Bang? Iya, murid-muridnya. Oh, itu tuh sudah terjadi nggak? Iya, itu kan siapa? pesan. Siapa yang datang mengaku kemudian akulah dia, Yesus gurumu itu? Ada nggak? Begini, Bang. Ada, Bang. Matius 28 nomor 17-18 keluar dan mendekati murid Yesus. Sini lu. Kepada aku telah diberi kuasa. Pergilah ke seluruh bangsa. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu abangku. Ya, itu pesan ribet kali. Nah, itu kan bukan pesan justru terakhir itu sebelum penggenapannya, dia naik ke surga. saudara. Itulah penggenapannya. Yang banyak orang yang disesatkan itulah Kristen. Alamak. Kok jadi bingung? Bagaimana? Kalau Begini, Bang Suma. silakan. Bagaimana Bang Suma Saya 5 menit menyampaikan itu bahwa ajaran sesat, sedangkan itu ajaran Yesus sendiri. Saudaraku, Anda mengatakan itu ajaran Yesus karena penyesatnya sudah menggunakan seragam Yesus. Kan Yesus sendiri mengatakan kepada muridnya, waspada kepada oknum yang datang memakai namaku dan berkata, akulah Yesus. Berarti penyesat itu datang, akulah Yesus. Lah, murid-muridnya tidak mau percaya. Tapi di luar daripada murid percaya karena oknum ini mengaku Yesus. La haula wala quwata illa billah. Sekali lagi saya katakan, saya mau maghrib saudaraku. Bungkus itu, Oke. katakan Bang Suma salah. Oke, Bang Suma salah. Baik. Sekarang berarti bukan Yesus yang kalian sembah itu penyesatnya. Oke, kalau begitu tolong tunjukkan Yesus lain yang mengaku Yesus, Yesus lain yang mengaku Yesus, Yesus palsu yang mengaku Yesus, dan mana pengikutnya? Dan oknum itu wajib hukumnya datang di tengah-tengah murid Yesus. Mana itu? Kalau bukan yang kalian sembah. Ada yang lain? Oke, saya akui. Oke, begitu saja, Bang, karena Bang mau maghrib. Kita juga Oke, saudara, sama thank you. orang Sulawesi ini, Bang. Kita Iya, sama-sama saudaraku, Masya Allah. satu darah. Ini diskusi Bang ya. Ya, Iya. oke. Jadi itulah ya sebagai pesan terakhir Yesus berkata pada Oke, Matius aku mau nanya 16, sebentar sama Bang Jumanya. Lalu Boleh? Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ya harus menyangkal dirinya dan mengikul salib dan mengikuti aku. Itu pesan Ya, silakan Bang. Oke, terima Jangan kasih Anda Bang Suma. sangkal, silakan jadi Kristen. Ya. Ya, Thank you. terima kasih Bang Suma. Saya masih banyak belajar Siap, lagi. sama-sama. Saya juga Sama-sama, pamit Bang. dengan Abang. Mudah-mudahan Abang Thank terus you. diberikan kesehatan dan juga diberikan Baik. hidayah dan juga pengertian dan pemahaman. Baik. Terima Amin. kasih Bang. Amin. Makasih saudara, Hidayah thank you. apa itu? Guru ndak dikasih Hidayah hidayah, Islam katanya. tentu. Hidayah Islam. Oke, terima kasih doanya saudara. Saya juga mendoakan saudara supaya bisa dapat hidayah, dilembutkan hatinya, supaya bisa menerawang mana titik benar daripada pengajaran Yesus itu. Jangan pakai Quran, pakai Bible aja dulu. Saya pamit sementara. Saudara Sandi, ada yang dikatakan saudara? Saya ibadah 10 menit, 15 menit. Habis itu Anda boleh bertanya 1000 pertanyaan. Oke, aku cuman apa ya tentang Paulus ini, Bang. Paulus ini Muslim kan atau dia- Kristen? Aku Kristen, Kristen Bang. dia, Bang. Ya, tapi aku Oke. ini cuman aku menyampaikan aja. Itu kalau memang Paulus menyampaikan ajaran sesat, kenapa ada Kristen? Dari mana Kristen yang dianut sekarang? Ini dari mana Kristen sekarang? Kalau memang penyampaian Paulus itu udah sesat, kalau sudah sesat nggak mungkin dipercaya. Tapi sekarang kenapa ada Kristen? Itu pertanyaan saya, Bang. Saudaraku, Anda yakin bahwa iblis itu sesat?
Tidak, ini Yakin? gini loh bang, gini loh bang. Saya Ini kasih analogi. tentang Saya Paulus kasih dulu analogi, gitu kan? bang. Kalau lari ke situ Oke, aku nggak boleh. bisa Baik. jawab. Baik. Saya kasih data bang, saya kasih data sembari saya izin ibadah. Yesus berkata ketika ditanya oleh muridnya di Bukit Zaitun, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Sebelum guru menjelaskan tanda kedatangannya, Yesus berkata begini, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias. Jangan kamu percaya. Dia akan menyesatkan banyak orang." Item-item ini tolong dicatat. Yesus berpesan kepada Yahudi, akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias. Jadi apabila, nomor 23-nya, jadi apabila ada orang berkata, lihat ada Mesias di sana, lihat ada Mesias di sini, jangan kau percaya. Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 9 nomor 1, aku melihat Yesus. Bukan hanya sampai di situ. Dia mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi aku menerimanya dari Yesus. Lihat, Paulus mengatakan dia melihat Mesias. Paulus mengatakan dia bertemu dengan Yesus. Kata Yesus kepada muridnya, jangan kamu percaya bila ada orang mengatakan bertemu dengan aku di padang gurun, bertemu dengan aku di dalam bilik. Nomor 24-nya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan banyak melakukan mujizat dan tanda yang dahsyat, sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang Kristen. Nah, sekarang masuk. Apa tanda-tanda kedatanganku, wahai muridku? Pertama, ketika aku datang, maka yang nampak adalah anak manusia. Bukan roh, bukan cahaya, tapi anak manusia akan terlihat di tengah langit. Lalu matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Itu adalah tanda kedatanganku. Selain daripada itu, mau 1 miliar, mau 1 triliun orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun dalam bilik, jangan kalian percaya. Itu bukan aku. Murid-muridnya tidak percaya kepada Paulus, tapi orang Katolik, orang Roma percaya kepada Paulus. Kenapa mereka Kristen percaya kepada Paulus? Karena Kristen bukan murid Yesus. Kristen tidak pernah menerima nasihat dari Yesus. Kristen, wahai orang Roma Katolik Yunani, kalau ada yang datang kepadamu mengaku Yesus, jangan kau percaya ya. Enggak. Yesus hanya berpesan kepada Yahudi muridnya. Jadi ketika ada Yesus palsu mengaku kepada Romawi, mengaku kepada Paulus, akulah Yesus yang kau aniaya. EGP. Yesus tidak pernah menasihatkan Paulus, Paulus, ya paman, kalau ada yang mengaku kepadamu Yesus, jangan kau percaya. Enggak. Yesus hanya menasihati Thomas, Andreas, Maria, Yohanes, Matius, murid-muridnya. Dia tidak pernah menasihati Paulus. Jadi ketika Paulus mengaku, ketika Ananias mengaku, ketika pengarang daripada kitab Wahyu mengaku bertemu dengan Yesus, EGP, Yesus tidak pernah peduli dengan mereka. Dia hanya peduli kepada muridnya. Jangan kau percaya ketika ada orang mengaku bertemu dengan aku. Makanya Paulus, karena sudah tahu tidak akan mungkin dipercaya oleh murid Yesus, makanya dia menulis surat. Aku diutus kepada orang yang tidak bersunat. Galatia 1 nomor 15. Galatia 2 nomor 8. Aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Karena Paulus sudah tahu tidak mungkin murid Yesus mau percaya aku kalau aku ketemu dengan gurunya. Sebab 28 tahun yang lalu gurunya sudah terangkat ke langit. Kok tiba-tiba saya muncul kepada mereka, aku ketemu dengan gurumu loh. Muridnya tidak akan mungkin percaya. Maka yang menjadi pengikut Paulus hanya Roma, Yunani, Barat, Belanda, dan Indonesia. Sampai sini paham? Jadi orang banyak itu ya kalian. Jadi Yesus palsu itu yang kalian sembah di gereja. Itulah yang menggenapi membuat Yesus seperti itu, saudara. Saya izin ibadah dulu 10 menit, 15 menit saya akan tampil kembali. Ada guru-guru saya di sini yang bisa semuanya yang demikian. Abang sampaikan itu memang benar. Cuman pertanyaan saya sekarang yang dianut ini Kristen sekarang dari mana hingga sekarang ada Kristen ini? Kalau memang Kristen ini ada, berarti kalau memang penyesat ini Kristen, berarti Bible kami gak benar gitu loh bang. Izinkan guru kami sholat dulu ya bang ya. Nanti dilanjut lagi. Tapi izin saya meneruskan dulu untuk meneruskan yang tadi ya. Gini bang, ketika ada Kristen sekarang dan banyak, sebenarnya kan kita lihat nih kata Yesus. Ketika Yesus bernubuat itu perlu ada penggenapan, dari tadi sudah dibahas.
Dari tadi sudah kita dibahas oleh guru kami. Contoh. Akan ada segolongan orang yang akan diusir oleh Yesus. Maka oknumnya itu harus ada, atau orangnya itu harus ada. Komunitasnya itu harus ada. Ketika Yesus berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Nyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Yesus nanti akan mengusir orang. Nah, ini kan nubuatan nih, peristiwanya nanti. Iya benar, semuanya benar Bang. Cuma pertanyaan saya, kenapa ada Kristen gitu? Itu aja yang kunanya. Ya, karena Kristen itu nanti yang akan diusir oleh Yesusnya. Kalau tidak ada Kristennya, siapa yang akan diusir nanti? Berarti kami ini mengikuti ajaran sesat apa gimana itu Bang? Berarti Bible kami itu sesat apa menurut Abang gimana? Bible Anda itu satu menceritakan tentang nubuatan yang akan nubuatan Yesus, yang sebagiannya penggenapannya, kan gitu. Berarti separohnya benar, separohnya nggak benar gitu. Waalaikumsalam. Nah, gitu makanya ya, kita buktikan Bang, kita buktikan. Contoh, kan Yesus sudah berkata, dari buahnya kalian akan melihat. Bible Anda sendiri, 1 Yohanes 2 nomor 18-19, pengajaran anti Yesus itu berasal dari antara kita. Antikris itu dari internal itu sendiri. Kitab Anda yang menjelaskan, maka harus dicari siapa pelakunya. Kan gitu. Nah, Yesus nanti akan mengusir mereka. Harus dicari siapa pelakunya, siapa orangnya, siapa golongannya, siapa komunitasnya. Kan gitu Bang. Makanya ketika di Matius 7, dari 15 sampai 23, ada pengajar palsu, ada nabi palsu, menyesatkan banyak orang. Mereka berseru kepada Yesus Tuhan, bernubuat, bermujizat, ngusir setan pakai nama Yesus. Pertanyaannya sekarang, siapa pelakunya? Karena mereka itu akan diusir oleh Yesus. Iya, Harus digenapi, harus ada fakta akurat di sana. Bentar. Oke. Ustaz Alif sama moderator, saya izin 10 menit mandi ya. Izin, jauh dari perangkat. Ya silakan Bang. Oke, memang ajaran Paulus menurut Abang ini sesat gitu. Memang kalau ajaran Paulus ini sesat, kenapa Kristen ini harus ada? Sudah tahu sesat, kenapa dipaksa sampai sekarang banyak yang anut Kristen ini sampai merajalela makin hari makin banyak gitu. Ini Oke, pertanyaan saya jawab lagi. Kalau Kristen tidak ada, pengusiran Yesus itu kepada siapa yang menggenapi? Kan harus ada penggenapannya, harus ada buktinya. Ketika Yesus berkata, aku tidak mengenal kalian, kalian semua pembuat kejahatan. Kalau Kristennya tidak ada, artinya nubuatan Yesus ini kosong. Tidak ada yang menggenapi ucapan Yesus. Maka harus ada ini pelakunya. Masa nggak paham dari tadi? Iya, berarti Ya kan? kalau harus Contoh, kita ini mau ngusir orang, ya kan? Nah, yang diusirnya itu harus ada, harus terbukti, harus jelas siapa yang diusirnya. Kalau tidak ada yang diusirnya, ya kita sama aja ngusir angin. Tidak ada pembuktian. Bahkan kitab Anda sendiri yang sudah mengatakan bahwa memang pengajar anti Yesus itu atau anti Kris itu berasal dari antara kita. Tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Itu kitab Anda yang menjelaskan. Kan gitu. Pengajar-pengajar. Oke. Berarti menurut Abang ini 100% kitab kami ini palsu apa ajarannya isinya semua ajaran sesat gitu? Saya tidak memponis itu, Bang. Iya, mari memang kita simak. Coba, oke. Kalau gitu saya ajarin lagi ya. Gini, Bang. Kita simak ucapan Yesus. Kitab Anda itu ada ucapan pengajaran Yesus. Itu ada. Bahkan di dalam versi online itu dicetak dengan tinta merah. Iya, ya kan? benar. Tertulis dengan tinta merah. Itu ucapan Yesus. Ketika Yesus berkali-kali waspadalah, waspadalah, itu begitu banyak ucapan Yesus. Waspadalah, waspadalah, itu banyak ya kalimat seperti itu. Nah, ketika itu ucapan Yesus, maka harus ada yang menggenapinya. Kan gitu. Nah, itu ucapan Yesus. Contoh, ketika orang mengaku bertemu, Yesus ada di sini, Yesus ada di sana, jangan kamu percaya. Nah, itu harus ada yang menggenapi. Ada nggak setelah Yesus terangkat ke langit yang mengaku bertemu dengan Yesus?
dan mengaku sebagai oke, Yesus. Bang. Ada Bang. kitab Anda mencatat, tapi itu bukan dari ucapan Yesus. Satu ucapan Yesus yang mengatakan waspadalah, satu oknum lain yang mengajarkan mengatasnamakan Yesus dan mengaku bertemu dengan Yesus. Oke bang, oke Kasihan bang. deh lu. Sabar Lu dulu paksa. kau, Thomas, kau sabar. Aku mau Jangan menjawab, lu bukan paksa. diskusi dengan kamu. Sebentar bilang Paulus, sebentar Paulus. Baru Muhammad sendiri Oke. bagaimana? Kau ini, saya mau bicara sama dia. Kau diam dulu, bisa nggak? Yo, kau cek kau diri dulu baru bicara orang lain. Kau cek Muhammad dulu. Ya, nggak apa-apa sih, orang-orang Kristen biasa tidak tertib. Kalau kami Muslim walaupun banyak di sini, alhamdulillah tetap tertib. Silakan Bang Sandi tadi lanjutkan. Oke, ini Thomasnya di mute dulu, biar kita kan nggak apa gitu, ya, biar gak terganggu gitu. Ya, kalau menurut saya bang, saya itu nggak mau, udah tahu ajaran sesat, terus untuk menggenapi penyesatan itu, kalau memang benar itu sesat, aku nggak terima, walaupun ada yang tertulis itu, karena saya nggak mau untuk disesatkan gitu bang. Gitu. Kalau Anda tidak mau, Bang, kalau Anda tidak mau, ya jangan berada di sana. Kan tadi sudah disebutkan oleh Yesus. Iya, memang gitu. Tapi Kalau menurut Anda Abang, tidak mau, Alkitab jangan itu berada ada di sana, benarnya, yang gitu. dimana di situ Oke. akan diusir oleh Yesus. Oke bang, gitu. Sederhana sebenarnya memahaminya. Oke. Hmm. Masih ada di sana, karena di sana kecuali Bible itu menurut abang benar apa tidak benar. Kalau memang menurut Kita abang masih ada kaji. yang benar, berarti saya masih di sana, bang. Ya, kita Gitu. kaji ucapan Yesus. Nah, sekarang mari kita lihat, apakah yang Anda ikuti ajaran Yesus atau ajaran oknum lain yang mengajarkan tentang Yesus setelah Yesus terangkat? Nah, di sini kita akan temukan. Karena gini, Bang, ada pengajaran Yesus sampai di Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang Bapa sampaikan kepadaku telah aku terima dan aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya dan mereka semua percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Berarti semua firman dari Oke. Bapa sudah diterima oleh Yesus dan sudah disampaikan kepada Oke. muridnya, kan gitu? Oke. Nah, Abang sekarang percaya itu? ada pengajar Oke, baru oke, siap. di mana lebih banyak suratnya daripada pengajaran Yesus. Ada 14 surat. Ini harus dikaji ini. Ini dikaji, Bang. Tidak. Contoh. Tadi tadi Sebentar. Ini penyampaian biar kita Yesus dulu terbukti. satu-satu. Biar kita terbukti. Ya, ini biar kita terbukti pengajarannya. Tadi kan semua. Bahkan di Yohanes 17 tadi, yang nomor 8, semua firman sudah disampaikan. Semua itu sudah. Nah, di nomor 2 apa doa Yesus? Nomor 1. Ya Bapa, permuliakanlah aku sebagaimana kemuliaan yang kumiliki. Yesus berdoa sebelum terangkat ke langit, dia minta dipermuliakan oleh Bapa, oleh Elohim. Kan gitu? Itu doa Yesus. Ya. Nah, sekarang setelah Yesus terangkat ke langit, ada yang menulis surat dan berani menarasikan kalau Yesus itu terkutuk. Nah, kira-kira yang Anda dengar itu doa ucapan Yesus atau doa oknum lain setelah Yesus? Saya nggak dengar kalau oknum lain, bang. Aku dengar Lah, Yesus. ini Paulus yang mengatakan. Iya. Paulus mengatakan. Ya, aku udah bilang Kristus kalau memang telah- Paulus ajarannya sesat, aku nggak mau untuk dijadikan oknum penyesat, bang. Kenapa? Anda korban, Bang. Anda Oke, korban. Oke, pertanyaan Kata siapa? saya, Kata menurut siapa? abang dalam Bible kami itu adakah yang benar atau semua salah? Itu pertanyaan saya, bang. Ya, kita kaji, Bang. Inilah kita kaji Oke, ketika kalau narasinya itu dikaji, kebenaran. kalau dikaji di situ ada kebenaran, bang. Separohnya lah, nggak semua dah, gitu. Nah, itulah aku bilang dari tadi. Kita pisahkan dulu mana ajaran Yesus, mana ajaran oknum lain setelah Yesus yang mengatasnamakan Yesus. Ini kita kaji. Contoh tadi ayatnya saya sebutkan. Oke. Yesus berdoa, permuliakan aku sebagaimana kemuliaan yang kumiliki. Dia setelah selesai tugasnya berdoa kepada Bapa agar dipermuliakan. Nah, setelah Yesus tidak ada terangkat ke langit, ada oknum lain menulis surat mengatakan Yesus itu terkutuk. Bukan lagi mulia, tapi terkutuk. Coba,
Orang kalau- lain menjual nama Yesus, mengatakan Yesus terkutuk. Oke. Yang kau dengar ucapan siapa? Oke, berarti setelah Yesus udah gak ada, tapi kalau ada penyampaian dari luar ketidakberadaan Yesus, maka ajaran itu aku tidak percaya, Bang. Yang ku percaya, kenapa ajaran Yesus ini masih ada di Bible? Ini pertanyaan saya, Bang. Simpel aja. Ya kalau tidak ada kita susah untuk membuktikan kebenaran. Iya, makanya Ketika masih Al-Quran ada menyebutkan. di situ. Makanya aku masih bertahan di situ, Bang. Ya coba ini kita dengar, ini gunakan akal sehat Anda ini biar kita tidak kemana-mana. Ketika Yesus berkata minta dipermuliakan setelah menyelesaikan tugasnya, bahkan di dalam nubuatannya nih, Yohanes 16 nomor 12, 13, 14, bahwa nanti setelah Yesus yang akan datang itu akan mempermuliakan aku. Ia akan memuliakan aku, kata Yesus. Nah, tadi doanya minta kemuliaan. Setelah Yesus pergi, ada nanti roh kebenaran, dia datang memuliakan Yesus. Tapi ada kitab Anda mencatat, Yesus terkutuk, digantung di kayu salib. Yang mengerti. Nah, itu yang ini kira-kira. oke. Yang memuliakan Yesus itu aku percaya, tapi kalau dibilang mati terkutuk aku nggak percaya, Bang. Nah itulah aku bilang tadi, kenapa Kan yang Paulus memuliakan mengatakan Yesus ada demikian? dalam Bible kami juga, Bang. Ada, betul. Tapi Iya. kenapa Paulus berani mengatakan Yesus ini yang terkutuk? Itulah makanya aku Dan tidak itu yang kita percaya. pertanyakan dari Oke. tadi. Satu, Yesus minta kemuliaan. Tapi setelah Yesus, ada yang mengajarkan diimani oleh Kristen, Yesus terkutuk digantung di kayu Tidak salib. mengerti. Tinggal bilang terkutuk terus. Kok tidak mengerti? Ya ini biar Anda sadar Bang, Anda diam aja nyimak dulu ya. Nah, coba ini kira-kira nih berlawanan atau selaras dengan ajaran Yesus? Dengan Berlawanan. beraninya dia mengatakan. Iya, Nah, berlawanan. itulah pembuktiannya. Makanya kitab Anda benar menceritakan. Memang penyesat itu ada. Kitab Anda. Penyesat Mereka itu menyangkal Yesus berasal disalibkan. dari antara kita, tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Itu kitab Anda sendiri yang menjelaskan. Kitab Iya, siapa yang Ketika itu dicatat, kalau ucapan Yesus, diserupakan itu yang Bang Thomas, nanti gantian ya. Ini kita banyak narasumber. Biar kita mengedukasi teman-teman. Ya, Nah, tadi Bang Bang Thomas. Sandi sudah mengatakan. Izin Bang Bang Thomas nanti sama Bang Ardi ya. Bang Thomas nanti sama Bang Ardi. Ya, jangan kemana-mana. Diam dulu Bang Thomas. Diam. Sekarang Ustadz Alif sama Bang Sandi. Bang Silakan, Thomas Ustadz. kalau nggak bisa diskusi saya makan nih. Woi, Lanjut. nangis. Oke, kita kembali lagi ya yang tadi ya. Ini loh Bang, coba Amelia. ketika kita membahas ya, ketika kita membahas, diam kau. Ketika kita membahas nubuatan Yesus, itu harus ada pembuktian, penggenapannya itu harus ada. Dan itu harus paten biar tidak diragukan pembuktiannya. Tapi Makanya kalau- saya sedang tapi Bang, penggenapan sebentar, itu kok jangan diputus dulu biar Anda tidak salah paham. Jangan diputus dulu ya, Oke, biar siap. tidak salah paham. Nah, tadi kita sudah pilah nih. Satu, ini tentang ajaran Yesus sebelum terangkat ke langit yang sudah dicatat oleh kitab Anda yang disebut sebagai Injil kanonik, 4 penulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nanti ada juga penulis surat. Mari kita uji karena penulis 14 surat ini itu adanya setelah Yesus tidak ada. Nah, kita uji tadi kalimatnya. Ketika Paulus mengatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu semua merujuk kepada Yesus. Saya tanya, Anda setuju nggak kalau Yesus itu terkutuk? Aku nggak setuju itu, Bang. Nah, inilah berarti kalau gitu berlawanan dengan ajaran Yesus. Iya, Kan gitu. berlawanan. Itu yang bikin bingung. Bible kami ini bikin bingung. Nah, Berlawanan itulah arah. yang kita sebutkan Bang dari tadi. Iya. Kita sedang membahas tentang warna hitam dan juga warna putih. Keduanya itu harus ditampilkan biar jelas perbedaannya. Kita sedang Ya, mencari pembuktian. oke. Ini loh ucapan Yesus, ini loh ajaran Yesus. Nah, ketika nanti ada satu kitab yang diyakini sebagai kitab sucinya orang Kristen, kita lihat ada pengajaran oknum lain, tapi diimani juga. Oh, kita lihat pembuktiannya. kalau aku nggak mau Ternyata mengimani ini gitu. berlawanan. Ya, Ya, kan yang ya sudah.
Bingungnya Oke. itu. Tapi dalam Sekarang- Bible ini, oke, Bible ini Sekarang. kan, siap. Sekarang Bible- begini, kalau gimana? Silakan. Bible ini kan nggak bisa kita mau lenyapkan, nggak bisa, karena dalam Bible ini separuhnya ada yang benar perkataan Yesus dan separuh ada ajaran sesat. Jadi gimana ini caranya? Kok di tengah-tengahnya ini berlawanan arah gitu? Ini caranya seperti apa? Kecuali ada orang yang bisa menghilangkan, ambil benarnya saja, aku percayalah gitu. Kalau nggak ada Oke, yang bisa, baik. saya masih di situ. Sandi, baik, Sandi baik. itu ehonya kecilin dikit dong. Ehonya nggak enak ke hidungnya, ke telinganya. Baik. Gini Bang Sandi ya, saya izin menyampaikan dulu dari perspektif Islam ya. Izin menyampaikan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih. Fahkum bainahum bima anzalallah. Wala tattabi ahwa'ahum. Al-ayah sadaqallahul adzim. Jadi, ketika Islam datang, bagaimana menyikapi kitab-kitab terdahulu? Ada yang mengaku menulis sebagai pemegang kitab Torah, mengaku sebagai kitab Injil. Ketika Islam datang, Al-Qur'anlah barometer menilai kebenaran kitab terdahulu. Ini kami Muslim ya. Saya menyampaikan dari perspektif Muslim dulu. Ini kami. Nah, bagaimana sebagai barometer menilainya? Ketika ajaran itu tidak berlawanan dengan Al-Quran, kami bisa terima itu fakta kebenaran. Contoh, ketika di dalam Al-Quran menyebutkan, tidaklah seorang Rasul pun yang Allah utus kepada umatnya, kecuali Rasul itu menerima wahyu menyampaikan tentang Tuhan itu Esa. Surah Al-Anbiya ayat 25. Kita lihat, apakah Yesus mengajarkan Tuhan itu Esa? Kita buka semua ayatnya, ternyata benar pernyataan Yesus, Tuhan itu Esa. Begitu juga Nabi Musa dan Nabi yang lain. Nah itu jadi barometer, bisa kami terima kebenaran, kan gitu. Nah lalu kita lihat lagi nih, yang tadi kita sampaikan, yang tadi kita bahas. Bagaimana ketika Anda sekarang kebingungan? Atau istilahnya ini separohnya ketidakbenaran, ini separohnya penyesatan. Mari kita cari sisa kebenaran yang ada. Contoh yang tadi saya sampaikan, ketika Yesus berkata, nanti pengajar baru itu, roh kebenaran itu akan mengajarkan memuliakan Yesus. Maka siapa setelah Yesus pergi yang akan memuliakan Yesus itu siapa? Itu harus dicari tahu. Ternyata kalau kita bandingkan dengan Paulus, mohon maaf, Paulus mengajarkan Yesus terkutuk, tapi Islam Ya, datang itu mengajarkan nggak dia percaya mulia. gitu. Itu Cuma satu. pertanyaan saya, kok separuhnya benar, kok separuhnya sesat? Ini berlawanan gitu. Jadi maunya saya itu yang benar, ya benar lah gitu. Nggak usah separuh-separuh gitu. Ya, Itu ini yang kitab ku cari. Anda. Itu Iya. kitab Anda. Itu pertama, itu kitab Anda. Kedua saya bilang tadi, kalau kita sedang menampilkan sebuah contoh antara positif negatif, itu harus ada bersampingan biar jelas. Hitam putih itu harus terpampang dengan jelas, biar jelas. Biar tidak ambigu. Biar jelas loh. Ketika Yesus mengatakan dia melakukan pengusiran, maka harus jelas siapa targetnya, ciri-cirinya seperti apa. Itu harus jelas pembuktiannya. Bang Sandi, Kalau tidak Bang Sandi, jelas, ambigu, nanti bingung. Oke. Iya Bang Sandi, kalau bilang paro-paroan, Tuhan kalian aja paro-paroan, separuh Tuhan, separuh manusia. Oh tidak, kalau manusia ya manusia Bang. Ya, Satu lagi manusia. yang ingin saya sampaikan ketika Anda masih memahami sisa kebenaran. Contoh, Yesus di Matius 21:43 dia berkata, itu kan pengajaran di akhir-akhir Yesus, bahwa aku berkata kepada kalian atau kepadamu, sesungguhnya kerajaan Tuhan akan dicabut daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain yang akan menjalankan perintah Tuhan. Nah, kerajaan Elohim, kerajaan Tuhan, hak istimewa sebagai umat dicabut dari bangsa Yahudi, diberikan kepada bangsa lain, di mana bangsa itu akan menjalankan perintah Tuhan, Bangsa akan lain menegakkan juga hukum Tuhan. seluruh dunia, bukan coba Arab. kalau Anda mau mendengarkan ucapan Yesus itu, bangsa mana yang menjadi hak istimewa, umat istimewa, dan menjalankan perintah Tuhan? Itu nubuatan-nubuatan Yesus. Harus kalian cari. Kayak Klaim gitu ini- loh Bang. Kalau mau belajar tuh seperti itu. Hak istimewa.
sebagai umat Tuhan akan dicabut dari kalian bangsa Yahudi dan akan diberikan kepada bangsa lain di mana bangsa itu menjalankan perintah Tuhan. Siapa bangsa itu yang akan menjalankan perintah Tuhan? Kan gitu. Anda harus mikir di sana. Nubuatan-nubuatan Yesus, satu tentang penyesat, kedua tentang kebenaran, tentang hak istimewa, tentang penerus ajaran Yesus. Itu harus Anda cari. Iya, Begitu kalau menurut saya dalam isi Bibelku cuman aku ikut perkataan Yesus saja yang tertulis dalam Bible. Kalau separohnya itu aku bilang sesat aja, nggak aku pakai gitu bang. Itu aja. Iya. Ya itulah makanya saya bilang tadi, ketika banyak sekali kalimat nubuatan Yesus. Satu tentang penyesat, Anda harus cari buktinya. Siapa penyesat itu? Kedua, estafet meneruskan ajaran Yesus, Anda juga harus cari tahu pembuktiannya. Kalau Anda mau berpikir, kalau Anda mau mendengarkan ucapan Yesus. Karena Yesus berkata begini, masih banyak yang harus kukatakan kepadamu, tapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Masih banyak tuh ajaran lain. Ajaran selain daripada yang sudah diajarkan oleh Yesus, sebenarnya masih banyak ajaran itu. Tapi untuk murid-murid Yesus pada masa itu, mereka belum sanggup menanggung ajaran itu. Makanya kata Yesus, tetapi apabila Ia datang, yaitu roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku. Nah itu kata Yesus. Ciri-cirinya, Dia berkata bukan dari dirinya sendiri, Dia akan memberitakan kepadamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia akan memuliakan Yesus. Itu harus kau cari nubuatan Yesus. Iya, itu yang abang barusan bicarakan itu semuanya benar. Hanya itu saja yang ku percaya bang. Setelah Yesus udah gak ada di dunia ini, aku udah gak percaya lagi walaupun banyak kata gitu. Ya berarti harus dicari pembuktian. Oh, Guru Nada kembali. Harus dicari pembuktiannya. Itu kata Yesus itu kan harus dicari pembuktian kebenaran itu. Tadi ada 2 poin loh yang saya sampaikan tentang pembuktian kebenaran. Pembuktian penyesatan itu sudah banyak, Anda pun sudah percaya. Ternyata Anda, Guru Bang Sandi ini tidak percaya terhadap surat-suratnya Paulus karena memang berlawanan dengan ajaran Yesus gitu. Sekarang nubuatan kebenarannya yang perlu Anda cari. Kalau Anda percaya terhadap ucapan atau ajaran Yesus. Begitu. Guru kami sudah kembali, Bang Sandi, Fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru Ustadz Ali Akang, Kang Santang, Bandar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah itu menurut saya bang, karena separohnya itu nggak bisa dihilangkan dalam Bible saya, maka saya pun masih di situ bang. Iya. Karena dalam separohnya itu ada kebenaran, ada perkataan Yesus, bukan perkataan Paulus. Kalau Paulus ini boleh kita katakan sesat karena Yesus sudah tidak ada, makanya Paulus ada. Kalau dilihat secara logisnya, dari mana Paulus ngarang ini? Itu kan udah, bagi saya tidak percaya seperti itu. Yang ku percaya perkataan Yesus saja gitu. Ya, kalau memang perkataan Yesus nggak ada dalam Bibleku, memang aku nggak di situ. Tapi karena masih ada, maka aku juga masih di situ, gitu bang. Oke, saya masuk boleh? Boleh. Ya, Al-Quran mengatakan begini. Guru masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan antara hak dan yang batil, antara kebenaran dan kesesatan kau campur adukkan. Jadi kalau Anda mengatakan, oh saya masih jadi Kristen karena di dalam kitab saya ada ucapan-ucapan Yesus. Oke, sekarang pertanyaannya,
ada tidak Yesus memberikan legitimasi terhadap kitab saudara? Itu dulu. Yesus berkata nih di dalam kitab saudara. Kenapa demikian? Yesus berkata di dalam kitab saudara, karena pengarang kitab saudara mengumpulkan cerita-cerita yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang ada, yang terjadi di antara Yesus dengan muridnya, Yesus dengan orang-orang yang ada pada zamannya, dan ucapan Yesus terkait dengan apa yang difirmankan Tuhannya kepadanya. Jadi sekarang ini ketika Anda percaya kepada kitab saudara, itu sama halnya Anda sedang percaya kepada surat kabar. Sebenar apapun surat kabar itu, sepalit apapun berita yang ada di dalamnya, surat kabar tidak bisa duduk selevel dengan firman Tuhan. Sedangkan Yesus adalah penyampai firman Tuhan. Berarti kedudukan catatan yang ada di dalam kitab saudara tidak ada validasi dari Yesus. Memang ada kebenaran sebagaimana surat kabar memberitakan film Doti tayang kemarin tembus jumlah penonton 15.000 lebih di kota Makassar. Memang betul kebenaran itu, tapi seakurat apapun pemberitaannya tidak sampai kepada level firman Tuhan. Nah, mana firman Tuhan yang Yesus terima dari Tuhannya? Mana? Oh, Bible. Oh, enggak mungkin. Yesus tidak mengenal Bible. Coba Anda lihat tuh catatan penulis Yohanes. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti ada firman Tuhan utuh yang Yesus sampaikan kepada muridnya. Mana firman utuh itu yang tidak bercampur dengan ucapan-ucapan manusia biasa? Ada? Nggak ada. Oleh karena sudah tidak ada, maka Bible tidak layak dijadikan sebagai panduan keberagamaan untuk mimpi sampai ke surga. Tapi kalau hanya sekedar dipelajari, hanya sekedar dijadikan sebagai referensi, boleh. Jangankan Anda, saya aja sebagai seorang Islam jadikan buku-buku Bible Anda itu sebagai referensi. Apalagi ente yang memang sudah beragama Kristen. Tapi kalau untuk didudukkan sebagai kitab yang suci, itu mustahil. Tidak ada kitab suci yang direvisi dan dikoreksi. Yang disebut kitab suci adalah kitab yang murni, berasal dari Tuhan, melalui para nabi. Nabi memberikan validasi, Tuhan yang memberikan validasi, dan umatnya pun disebut sebagai kaum pemeluk daripada kitab yang dimaksud. Bible tidak. Elohim tidak mengenal Bible kitabnya Kristen. Yesus tidak mengenal Bible kitabnya Kristen. Tidak ada yang kenal. Ya. Nah, itu dia makanya. Silakan. Ini oke. Pertanyaan saya, kalau memang Yesus tidak kenal semua-muanya, apalagi ajaran Paulus udah sesat, kenapa sekarang ini masih kami menganut agama Kristen? Agama Kristen ini sampai sekarang siapa yang melanjutkan? Kalau memang Paulus itu sesat, mungkin ajaran Kristen ini enggak sampai sekarang, paling udah terhapus. Kenapa sekarang ini masih ada Kristen? Siapa yang meluruskan sampai Kristen masih ada? Sebab Kristen Betul. ini dari Paulus. Saya jawab. Oke. Saya jawab. Ya. Yesus berkata pada hari terakhir nanti banyak orang akan berseru memanggil aku Tuhan. Percaya enggak Anda data itu? Percaya kan? Berarti Anda akan punya keturunan yang melahirkan keturunan, yang akan melahirkan keturunan sampai kepada hari kiamat. Keturunan yang paling terakhir dari hasil kekristenan akan bertemu dengan Yesus yang datang kedua kalinya dan berkata, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Apa kata cucu kalian? Ini ajaran nenek moyangku. Siapa nenek moyangnya? Sandi, Kristen sejati, bla 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 dan seterusnya. Kalian akan mendapatkan upah dari penyesatan yang kalian lakukan terhadap keturunan kalian. Memang harus ada. Sekarang kesempatan Anda untuk tersadarkan. Jangan Anda menjadikan keturunan Anda menjadi orang yang akan diusir oleh Yesus dan akan mengutuk kalian sebagai buyutnya. Jangan. Biarkan orang lain yang tidak pernah bertemu dengan apologet Islam yang keturunannya bertemu dengan Yesus. Karena itu mutlak absolut akan terjadi. Kenapa? Al-Quran juga menarasikan hal yang sama. Pada hari terakhir nanti, apa yang mereka sembah selain daripada aku akan menjadi musuh mereka, dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan akan diingkari oleh apa yang mereka sembah. Itu betul itu. Kenapa Anda tertawa? Benar nggak Yesus akan mengusir orang yang memanggilnya Tuhan? Jawab. Tunggu dulu. Benar tidak Yesus? Sabar. Tunggu. Sabar. Ini Kristen kalau dia tidak mau menjawab, diturunkan aja dulu. Oke. Benar tidak Yesus akan mengusir orang yang memanggilnya Tuhan? Jawab.
Tidak benar. Benar itu, Hah? Bang. Yang satu bilang tidak benar. Mana yang benar ini? Lah, begini Bang ya. Ayat itu ditujukan untuk siapa dulu? Jangan-jangan tidak Bang tahu, semua saya menafsir tidak secara tanya, dan liar. Saya tidak Loh. menafsir, saya bertanya. Benar tidak Iya. Yesus akan mengusir orang yang memanggilnya Tuhan? Dengar Pak ya, Bang Suma itu jangan menafsir ayat Alkitab secara liar. Saya ulang lagi, saya tidak tanpa menafsir, saya mengetahui bertanya. fakta yang sebenarnya. Turun. Loh, jangan Anda ke begitu Bang gereja. Suma. Anda ke Kalau gereja, kalau colok berdebat, pantat pendeta, turun. Saya tidak sedang menafsir. Saya bertanya, benarkah Yesus akan mengusir orang yang memanggilnya Tuhan? Saya tidak menafsir, saya bertanya. ya, Coach Lo. itu benar. Nah, benar. Nah, ini orang berakal. Pertanyaan Ya. lanjutan, siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Islam atau Kristen? Memang Kristen, tapi Lalu Anda masih mau? Ya, tapi kalau Lantas saya, Anda masih mau jadi Kristen? tapi saya tidak menuhankan. Aku tahu dia seorang manusia biasa aja, gitu. Anda tidak menuhankan, Tidak. tetapi Anda berasal dari batang yang sama. Karena Yesus sendiri nggak pernah dirinya mengaku Tuhan. Jangankan Yesus yang mengaku dirinya Tuhan, sedangkan Yesus tidak pernah mengaku Bapa saya itu Tuhan, nggak ada. Nah, sekarang kalau begitu adanya, Anda berasal dari batang mana ini? Islam tidak, Hindu tidak, Buddha tidak. Anda berasal dari batang mana? Yahudi Kristen bukan? saya. Nah, berarti Anda satu pohon, satu batang. Kata Yesus, dari buahnya kau bisa mengenal mereka. Bukan cuma buah yang akan dibuang ke neraka, tetapi batangnya yang harus ditebang. Baca Matius 15, Matius 7 itu. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu yang nyamar seperti domba pada di atas serigala yang buas. Dari buahnya kau dapat mengenal mereka. Tidaklah mungkin pohon yang baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Begitu juga sebaliknya. Pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik, itu tidak mungkin. Maka pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang tidak baik akan ditebang dan dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi kalau Anda berasal dari kekristenan, bukan masalah personil, tapi ini berbicara mengenai komunitas. Batangnya yang harus dibuang ke neraka. Toh memang Yesus tidak pernah mengatakan kalau dia diutus kepada non-Yahudi kok. Dan lagi-lagi Anda adalah orang non-Yahudi. Oke. Aku lebih Kan begitu memilih. Oke. Aku lebih memilih tidak punya agama daripada punya agama. Kalau memang Oh, tidak bisa gitu. posisinya, aku lebih. Ya. Tidak bisa Karena kayak kalau begitu. aku Yesus yang berkata di dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Berarti wajib hukumnya kita yang di luar Bani Israel memiliki panduan kehidupan keyakinan yang lebih baik dari ahli Taurat supaya bisa masuk surga. Kalau Anda tidak punya agama, Anda tidak bisa masuk surga. Karena syarat masuk surga menurut Yesus wajib hukumnya punya agama, akan tetapi agamanya kudu lebih baik daripada ahli Taurat. Itu pengakuan dia. Kalau Anda tidak punya agama, bagaimana mau masuk surga? Agama aja kagak. Yesus juga tidak pernah mengajarkan tentang agama. Kata siapa? Kata siapa? Menurut saya. Agama itu bahasa Sangsekerta, Bung. Yesus tidak menggunakan bahasa Sangsekerta, tapi Yesus membahas tentang hidup kekal. Agama itu hidup kekal, damai sejahtera itu hidup kekal. Coba Anda lihat dalam Matius 19 nomor 16. Apa kata murid-murid di situ? Hei guru, ya paman, apa caranya supaya aku bisa masuk ke dalam surga, supaya aku bisa memperoleh hidup kekal? Apa kata Yesus? Lakukan segala perintah Elohim. Itu agama. Itu agama. Supaya kamu hidup, supaya kamu damai sejahtera, supaya kamu tidak celaka, lakukan segala apa yang diperintahkan Bapa kepadamu. Tuh, itu agama. Agama itu damai, tidak kacau. Iya. Nah, sekarang apakah Anda melakukan kehendak Bapa? Iya, tapi aku ambil dari sisi perkataan Yesus saja yang ku percaya gitu. Kalau setelah Yesus nggak ada, berarti itu ngarang semua. Itu berarti menurut saya sesat gitu. Setelah Yesus tidak ada, maka itu semua adalah sesat. Karena itulah kemudian pencipta langit dan bumi ini mengutus nabi penutup. Karena tidak mungkin Tuhan yang maha dahsyat itu hanya memilih satu bangsa saja untuk selamanya, nggak mungkin. Maka Tuhan
harus menutup pengajarannya di atas muka bumi ini, sebab Tuhan adalah maha adil, mengutus seorang juru selamat akhir yang kemudian dia diperuntukkan kepada seluruh umat manusia. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an mengatakan, "Ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia, inni rasulullahi ilaikum, aku ini adalah utusan Tuhan kalian untuk kalian semua jami'ah." Terus Mana menurut ucap- abang nabi terakhir ini siapa bang? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai roh Oke. kebenaran yang padanya datang roh suci alias roh kudus. Oke. Kenapa dalam Bible saya tidak ada Nabi Muhammad? Kata siapa nggak ada? Ya, saya belum pernah menemukan di situ. Anda mau di mana? Kisah para Rasul, Lukas, Matius, Markus, Yohanes, Anda tinggal sebut. Itu aku nanya sekarang dalam Bible kami itu nggak ada yang Oke, bilang saya Nabi kasih contoh Muhammad. satu. Oke. Anda saya suruh milih, Anda nggak mau, saya yang pilih. Anda baca sekarang kisah para Rasul 3 nomor 22 sampai nomor 23. Baca sekarang, saya ingin dengar. Saya di sini nggak apa. Oke, kalau begitu saya yang hafalkan kepada saudara. Oke. Bukankah di dalam kitab Tauratmu di kitab Taurat Musa dikatakan bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi bahwa siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu akan dilenyapkan dari bangsa kita. Pertanyaan saya, siapa nabi yang datang setelah Yesus yang sama seperti Musa, yang mana ketika ajarannya tidak didengarkan maka dia akan diserang, maka dia akan kemudian diperangi untuk sampai Oke. tunduk kepada ucapan apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Itu siapa? Oke, itu cuman tertulis Nabi, tapi nama Muhammad nggak ada bang. Gimana itu? Yang namanya nubuat itu tidak menyebut nama, paman. Kalau dia menyebut nama itu bukan nubuah. Dan kalaupun ada Nabi Muhammad di situ, berapa kelaminnya pendeta bisa mempertahankan Nabi Muhammad tidak dihapuskan namanya di sana? Gereja mana yang tidak akan melenyapkan nama nabiku? Kristen kuculuk mana yang akan mempertahankan nama nabiku di situ? Tidak akan mungkin, mustahile. Maka jangan Anda mimpi. Hanya kata Allah, wa makaru wa makarallah. Sekuat apapun orang-orang kafir melenyapkan kebatilan, kebenaran, melenyapkan kebenaran dengan membungkusnya dengan kebatilan, aku tetap jauh lebih hebat membalas kejahatan mereka. Itulah yang terjadi. Sehebat apapun kalian merevisi, mengoreksi daripada Bible, tetap saja nuansa kedatangan baginda Rasulullah Muhammad SAW harum baunya di dalam Bible. Anda tidak mau percaya? Silakan Anda buktikan. Siapa nabi yang datang setelah Yesus yang apabila ajarannya tidak ditegakkan kemudian maka dia dengan pasukannya akan meratakan sependuduk sekota. Ayo. Oke, tapi di situ kan banyak nabi-nabi gitu. Ya, siapa Tapi nabinya? mau- Siapa kepengen- nabinya? Kepengen tahu Ya, saya. siapa nabinya? Nabi itu namanya gitu. Kan Ya, siapa yang nabinya? menurut nama, kalau menurut La nama, haula wala kalau Nabi Muhammad ada dalam Bible, aku percaya lah gitu. Kalau bilang nabi, Bagaimana memang mungkin? banyak, Bang. Bagaimana mungkin nama Nabi Muhammad akan muncul di dalam Bible? Gak mungkin. Toh Bible itu bukan firman Tuhan. Subhanallah. Tidak mungkin. Itulah makanya saya katakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Sekuat apapun orang-orang Yahudi Nasara menyembunyikan kebenaran, membuat tipu muslihat, membuat makar, aku akan membalas tipu kejahatan mereka. Sebab aku adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Itu kata Quran. Nah sekarang, oke, itu bukan Nabi Muhammad. Mari kita berdamai. Tunjukkan sosok Nabi yang begitu mendengarkan ucapan dari langit, perangi, tegakkan hukum-hukumku, katakan ini haram, katakan ini halal, katakan ini makruh, katakan ini sunnah kepada seluruhnya. Tegakkan hukum-hukumku. Jangan kau takut kepada manusia. Meskipun berjuta musuh di depanmu, tegakkan hukumku ini. Aku akan bersamamu senantiasa. Itu kalau bukan nabiku Nabi Muhammad, lalu siapa?
Ya kalau itu saya nggak tahu kalau cerita. Nah, berarti nggak ada kan? Iya, karena nggak ada. Berarti memang nggak aku ada. nggak tahu. Nah, satu-satunya nabi yang bisa duduk di situ namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda terima ataupun tidak terima, la ikraha fiddin. Kebenaran telah kami sampaikan. Anda mau beriman silakan, Anda mau ingkar silakan. Tidak ada paksaan. Oke, saya ini Oke. aja Bang ya. Saya Iya. tidak mau ingkarin, cuman saya ini kan percaya sesuai yang tertulis gitu. Walaupun Nabi harus ada namanya gitu. Kok bisa Nabi Abraham, Nabi Musa kok ada nama? Kok terus Nabi Muhammad ini kok nggak ada nama? Itu nama aja yang aku Saudara, tanya gitu. kalau itu yang Anda maksudkan, nama Nabi Muhammad itu ada di Al-Quran. Wa ma Muhammadun illa rasul dan seterusnya. Kalau itu yang Anda maksud, Nabi Musa tertulis di Taurat, ya wajar. Yesus tertulis di Bible, di kitab Anda, ya wajar. Itu kitab kalian dan memang penulisnya menginginkan tokohnya adalah Yesus. Kan begitu. Yang dikatakan nubuatan, Bung, nabi yang sama seperti Musa itu cari, buka akal kita, cakrawala berpikir kita itu dibuka. Nabi yang sama seperti Nabi Musa diperintahkan untuk melumpuhkan musuh, mengepung musuh. Itu siapa? Yesus, bukannya dia mengepung, malah dia yang dikepung, malah katanya dia dibunuh. Berarti nggak cocok. Lalu siapa yang cocok di Iya, situ? oke. Perkataan abang semua benar gitu. Ya, saya nggak bisa ku ingkari karena sesuai apa yang abang sampaikan benar. Ya udah, gitu. boleh nggak saya Cuman tepuk tangan? itulah- Ya, Boleh nggak cuman tepuk tangan itulah. saya? Boleh nggak tepuk tangan? Boleh nggak? Ini saya lagi pegang HP ini gimana? Enggak, sayanya boleh nggak tepuk tangan? Boleh bang. Ya udah, gitu aja kok pelit.